teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Mari kita mengedukasi atau belajar dalam memahami isi undang-undang yang diterapkan dan sebagai pedoman kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga proses dalam setiap perjuangan kita akan semakin lancar. Nah, jadi untuk video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang penghinaan. Ya, mohon maaf dalam beberapa video ini, dalam satu channel saya ini, yang saya bahas selalu berubah, ya, mulai dari hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Nah, jadi yang saya bahas untuk kali ini adalah penerapan tentang penghinaan dalam hukum acara pidana. Ya. Mari kita bahas tentang penghinaan. Jadi ini nanti berkaitan dengan Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016. Jadi untuk video kali ini manfaatnya mungkin untuk menjadi pedoman bagi kita semua agar kita memahami, saling menghargai, dan kita melakukan hal-hal yang baik dalam informasi maupun dalam hal-hal mengucapkan yang tidak beretika. Nah, jadi untuk video kali ini saya membahasnya tentang penghinaan. Ini kita ambil atau kita bahas dari Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Ini dia teman-teman. Ini sebagai pedoman kita, ya, dalam setiap proses perjalanan kita ini, karena negara kita adalah negara hukum. Semua hukum berlaku. Apapun yang kita lakukan pasti kita menerima dengan hukuman, ya. Jadi mari kita berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita. Kita membahas di sini tentang penghinaan. Kita coba baca, ya, dalam pasal 30 ini. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menundukkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Poin kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ini kita baca poin ketiga. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan hukum atau dengan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, jadi ada beberapa poin yang kita ambil positifnya di sini, teman-teman.
Nah, jadi dari poin di atas tadi, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain atau menyerang nama baik seseorang dengan menduduhkan sesuatu hal. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, banyak sekali seseorang melakukan fitnah, ya, dengan menyebarkan ke media sosial tetapi tidak benar. Nah, ini perbuatan yang melawan hukum ini teman-teman, ya, bertentangan dengan undang-undang. Jadi dia menyebarkan informasi yang tidak benar, maka itu diberlakukan hukuman pidana. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya setiap informasi yang kita dapat itu ya harus kita menggali lebih dahulu, ya, mencermati apakah benar atau tidak. Jangan kita dengan kemarahan kita menyebarkan hoax sehingga beresiko sendiri pada diri kita sendiri. Kita kutip pada bagian nomor 1 ini, barang siapa sengaja menyerang kehormatan orang atau barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, ya, ini perlu dipahami ya teman-teman. Ini sebagai pedoman kita agar kita terhindar dari segala masalah hukum, ya. Jangan kita bermasalah, ya, jangan kita berurusan dengan polisi, jangan kita berurusan dengan hukum, jangan kita gampang melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi menyebarkan hoax. Jadi kita harus belajar agar kita terhindar dari segala risiko seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, mari kita membahas lebih dahulu atau mari kita menggali lebih dahulu apakah itu benar-benar informasi yang sebenarnya atau tidak. Ya, jika itu informasi belum akurat, maka perlu itu teman-teman hati-hati dalam menyebarkan informasi tersebut. Jadi kita kutip dari poin kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi ini berhubungan dengan undang-undang IT teman-teman, ya. Undang-undang IT nomor 19 tahun 2016, perubahan undang-undang IT nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi ini berhubungan teman-teman, ya, pada poin kedua dari penerapan KUHP tadi tentang penghinaan, yaitu poin kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi ini mengenai transaksi informasi dan transaksi elektronik yang canggih sekarang ini teman-teman. Jadi banyak sekali yang terjadi yang sekarang ini ya viral, menyebarkan yang tidak benar, yang menyiarkan informasi yang tidak benar, yang menulis sesuatu untuk melakukan pencemaran nama baik, ya. Banyak sekali yang terjadi sekarang ini teman-teman, ya, dalam media sosial. Seharusnya media sosial itu ya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ya, kepentingan umum, agar bisa mendapatkan informasi yang aktual, informasi yang efektif, produktif,
dan juga bermanfaat bagi kita, ya, untuk berkomunikasi, bukan dalam hal menyebarkan, menyiarkan yang tidak benar, menjelekkan orang, memberikan informasi-informasi yang legal, memberikan informasi yang tidak akurat, sehingga berdampak bagi orang lain. Apa yang kita siarkan tersebut dan apa yang kita tulis, karena kita tidak berpikir sebelum kita melakukan, maka informasi tersebut yang kita sebarkan di media sosial berdampak sendiri, beresiko sendiri bagi pribadi kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jadi ini teman-teman harus kita pahami, dan ini juga sebagai pedoman bagi kita, sebagai pengalaman bagi kita agar kita berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial, agar kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jika hal itu terjadi, ya teman-teman, ini sebagai pengalaman kita, jika hal itu terjadi, bahwasanya memang itu benar-benar, ya, sudah terjadi, maka bisa kita melakukan mediasi, bisa kita melakukan secara duduk bersama, bisa kita melakukan secara tatap muka, kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya, agar kita terhindar dari segala permasalahan, baik dari tingkat kepolisian, penegak hukum, kita terhindar dari segala masalah hukum, ya, maka perlu kita melakukan hal-hal yang positif. Dan kita menggunakan kepala dingin, teman-teman. Jadi ya, ada juga kalanya kita kehabisan kesabaran. Dalam hal ini kita kehabisan kesabaran, tetapi kita tidak memikirkan resikonya, teman-teman. Jadi ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, bahan sebagai motivasi agar kita belajar membaca buku tentang apa aja risiko dalam kehidupan ini yang diterapkan oleh undang-undang. Jadi setiap yang kita lakukan pasti kita ada risikonya. Ya teman-teman, ini saya sedikit kasih gambaran tentang yang berhubungan dengan undang-undang IT ini yang sedang viral saat ini, yaitu tentang ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Jadi menurut saya itu, teman-teman, orang yang berkoar-koar itu apa sebenarnya urusannya, kan begitu, teman-teman. Mending urus diri masing-masing, ya. Mending urus keluargamu, ya. Jangan kamu urusin orang lain gitu. Nah, jadi berkoar-koar menggugat ijazahnya Pak Jokowi gitu. Sebenarnya ini orangnya stres atau bagaimana gitu ya. Jadi harus kita memikirkan risikonya apa, teman-teman. Jadi jangan kita seakan-akan menvonis seseorang itu ya dengan tuduhan kita yang tidak benar. Jadi berhati-hati, teman-teman, dalam melakukan atau memanfaatkan
media sosial ini. Karena ya satu, bisa saja menghakimi diri kita sendiri dan juga bisa ya mengangkat derajat kita atau mengangkat nama baik kita ketika itu yang terjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tetapi kalau mengurusin orang lain yang tidak benar, maka akan berisiko pada diri kita sendiri, teman-teman. Ya, salah satu itu yang sedang viral itu yang menggugat ijazahnya Bapak Presiden, itu saya katakan itu sudah stres orangnya. Ya, mengurusin orang ya yang tidak harusnya penting buat dia. Siapa sebenarnya? Kan begitu. Jadi harus menggugat, menuduh. Ya, menuduh seolah-olah itu ijazah Bapak Presiden Jokowi itu palsu gitu. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya untuk melakukan hal-hal itu. Tetapi karena tidak menjaga etika, ya, agar namanya ini viral itu, tetapi viralnya itu bodoh gitu ya. Itu menurut saya. Jadi hati-hati buat teman-teman, ya saya juga perlu kita belajar untuk memahami, untuk memanfaatkan setiap momen yang ada dengan baik. Kita memanfaatkan dengan baik dan kita menjaga, menghormati satu sama lain. Jangan kita berurusan dengan hukum. Kita harus belajar, terus belajar, jangan menghina seseorang, jangan menyebarkan hoax, ya, jangan mencemarkan nama baik seseorang, ya. Marilah kita saling menghormati dan marilah kita duduk bersama agar ketika ada permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan. Ya, sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai bahan evaluasi kita ke depan agar kita fokus pada tujuan perjuangan kita sehingga bisa kita membuahkan hasil, bukan untuk mengurusin orang lain yang tidak penting. Urusan secara pribadi aja belum kita bisa bereskan, apalagi kita mau bereskan urusan orang lain. Jadi tetap semangat, mari kita berfokus pada diri kita sendiri, mari kita berbuat hal-hal yang baik agar menjadi bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kita. Terima kasih, sekian.